Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bihadhihi al-haflati tanzilul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal karamat, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsalahu fi asarihi falyasir rahimah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil Alamin. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para orang tua, para asatiz wal asatizah, para sesepuh bini sepuh, wabil khusus yang sama-sama kita hormati pimpinan daripada arisan keluarga besar Engkong Haji Muhayyar bin Engkong Haji Riban, yang terhormat Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Madroji, betul ya? Kita doain mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, berkah dunia dan akhiratnya. Yang terhormat Bapak Abdul Syakur selaku Ketua RW. RW mana ini Pak? Oh gitu. Ada RW-nya di sini. Iya. Kita doain sehat walafiat, amin. Serta yang sama-sama kita hormati orang tua kita Bapak Haji Abdul Muthalib, juga keluarga besar yang lainnya yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Teriring doa mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehat walafiat, murah rezekinya, anak-anaknya jadi anak yang soleh dan solehah, amin ya robbal alamin. Juga yang kita hormati ini sahibul bait, keluarga besar dari Bapak almarhum Haji Muhammad Amin bin Haji Madinah dan almarhumah Ibu Hajah Ruminah binti Bapak Haji Namun, putra putri beliau Bang Ubay, Bang Akmal, dan juga keluarga besarnya. Kita doain mudah-mudahan urusannya mudah, usahanya berkah, amin ya robbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang saya hormati, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah atas izin Allah pada hari ini keluarga besar dari Engkong Haji Muhayyar bisa kumpul dalam rangka haul Bapak Haji Amin dan Ibu Ruminah serta halal bihalal keluarga besar yang kalau tadi saya dengar kisahnya ini sudah berjalan hampir 32 tahun, betul Pak ya? Ini kalau 32 tahun orang ini lagi enak-enaknya Pak, lagi cakep-cakepnya begitu ya. Ini saya pikir merawat 32 tahun ini luar biasa panjang. Mudah-mudahan tadi disebutin sampai hari kiamat tetap nyambung semuanya. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada insan pilihan teladan kita hingga akhir zaman, baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqamah dalam menegakkan sunnah-sunnahnya.
Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, ini sebetulnya Pak Haji ya. Saya yakin di sini banyak para guru nih, para kiai dari keturunan Kong Haji Muhayyar, betul. Cuman kagak mau aja ngomong gitu ya, nggak mau aja nyampein. Bang Ubay dari bulan Ramadan udah cerita sama saya, dia curhat, Ustaz, saya nanti mau ada haul sekalian arisan keluarga besar. Dia ngomong begitu. Saya pengen tamat itu, undang Ustaz Abdul Somad. Saya bilang bagus itu. Cuman kata dia, saya takut sebab Ustaz Abdul Somad itu di Riau, Jawa Bang enggak? Naik pesawat, kalau pesawatnya itu bannya bocor, kira-kira ngambilnya berapa hari katanya? Dia bilang tahu, udah saya pernah ngambil ban pesawat. Ya udah deh, kalau gitu saya pengennya yang kira-kira kalau motornya bocor bisa jalan dekat begitu. Berarti siapa yang itu? Ya udah, tetangga itu Pengarengan. Rumah saya dekat Pak. Jadi ini kaplingnya di belakang situ, Pengarengannya. Gitu. Jadi emang bolak-balik satu warga di sini. Kalau setiap haul pun kita kumpul di sini, hampir 2 tahun kalau nggak salah ya Pak Haji ya. Dari almarhum istrinya, kemudian Pak Haji Aminnya, kita sering kumpul di sini. Makanya dalam kesempatan ini para ustadzah mohon maaf ya, saya nggak menggurui, saya cuma kesempatan aja diamanin sama Bang Ubay untuk menyampaikan sedikit pesan-pesan yang mungkin kalau bermanfaat bisa kita amalin. Amin ya robbal. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tadi ketika proses berjalan dari mulai pembacaan khatmul Quran Yasin, betul ya, sampai kemudian pembacaan kisah maulid kita Mahadul Qiyam, ada musofahah yang dilakukan oleh keluarga besar. Ini saya aja yang bukan bagian dari keluarganya, itu hatinya itu begitu terkesan. Itu bagaimana nggak berkesan? Anak sama orang tua, abang sama adik, ponakan sama maman, cucu-cucu, sepupu-sepupu, ketemu semuanya, salam-salaman, musofahah Pak. Ini kalau kata Rasulullah, kalau 2 orang muslim ketemu kemudian dia bermusofahah, malaikat doain Pak. Apa kata malaikat? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Mudah-mudahan dosa-dosanya rontok ketika dia musofahah berjabat tangan qabla ayyatafarraqa, sebelum berpisah kedua tangannya dosanya dirontokin sama Allah. Amin ya Allah. Amin amin. Betul ya? Oh. Yang kedua, majlis ini kenapa penuh dengan keberkahan? Yang pertama, kita menghaulkan orang-orang tua kita, engkong kita, nenek kita, bahkan mungkin keluarga kita yang lainnya, yang sesungguhnya acara ini bagian dari bakti seorang anak kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Pak, punya orang tua masih hidup enak apa enggak? Enak. Punya orang tuanya bapak masih lengkap, enak. Maka kemudian ada seorang penyair, Syekh Fakhruddin Ar-Razi, dalam satu syairnya bilang begini, al-mar'u madama hayyan yustahanu bih wa ya'zumu rizqu hina yuftaradu. Kadang-kadang banyak manusia dalam hidup ini ketika memiliki orang-orang yang dia cintai, entah itu orang tuanya, gurunya, keluarganya, kalau lagi masih hidup yustahanu bih, banyak yang cuek, banyak yang gak peduli, banyak yang gak mau dengerin nasihatnya. Tapi kata beliau, wa ya'zumur rizqu hina yuftaradu. Kalau besok mereka udah gak ada, baru di situ akan turun ujian-ujian dari Allah kepada keluarganya. Bu, dulu ibu kita, bapak kita masih hidup, lebaran berasa apa enggak? Berasa. Apa yang kita raih ketika Idul Fitri? Tangan orang tua kita, tangan bapak kita, tangan engkong kita. Apa yang kita cari? Kita cium, kita minta berkahnya, betul? Betul. Begitu Ramadan kemarin, bapaknya kita nggak ada,
hati bahasa orang kali abang kayak dilorot, tau nggak? Tahu nggak dilorot? Ditarik kenceng banget. Apa yang kita cari? Perasaannya, Mbak, kalau masih ada mah enak. Bener apa enggak? Suasana kayak gini yang paling dirindu adalah ketemunya bapak kita. Sekarangnya bapak kita udah tinggal di kuburannya masing-masing. Bener apa enggak? Baru berasa di situ. Kalau orang tua udah nggak ada, baru berasa di situ. Makanya yang masih punya orang tua, ada keduanya atau salah satu keduanya, muliain, hormatin, sayangin, rawat baik-baik. Betul. Ulama sering mengatakan, Pak, orang tua itu keramat berjalan buat kita, wabil khusus ibu kita. Makanya sering dikatakan, iftah yadai walidika. Sering-seringlah dalam hidup ini untuk membuka tangan kedua orang tuamu, wabil khusus ibumu. Apain tuh tangan? Kita buka, kita cium tangannya. Kita buka, kita minta doanya. Kita buka, kita gegemin sesuatu yang kita punya kalau mampu. Betul. Bener apa enggak, Pak? Betul. Kebanyakan kita kan digegemin mulu ya. Iya. Datang nyorok bawa ketupat sama kompor, pulangnya dikasih beras karung. Masih untung apa enggak? Untung. Ya. Ya Allah, orang tua kita lihat tuh, Bang. Kalau masih ada, perhatiin dari atas sampai bawah. Lihat wajahnya, lihat mukanya, lihat tangannya. Perhatiin tuh tangan ibu kita. Tangan-tangan itulah yang boleh jadi membuat kita sekarang sukses jadi orang. Boleh jadi kita berpangkat, dihormati orang, kaya raya, punya harta. Itu akibat dari doa-doa yang dipanjatkan orang tua kita, wabil khusus ibu kita. Coba bayangin, Pak, Bu. Matahari belum menyinari kita, dunia belum kenal siapa kita, orang-orang saudara kita belum lihat wajah kita, tapi lihat tangannya kita. Pada saat dia mengandung, itu tangan yang musap-musap perutnya, di dalamnya ada kita. Betul apa enggak? Ibu kalau mengandung musap perut apa enggak? Apa katanya kita? Oh, gua doain lu nanti kalau lahir hidup di dunia jadi orang sukses. Betul. Tong gua doain kalau udah gede lu jadi orang kaya, orang berpangkat, bahkan surga kita belum kita lahir didoain namanya kita. Gua doain lu mati husnul khotimah masuk surga. Bayangin coba, tangannya kita yang doain kita duluan di saat orang lain belum kenal sama kita. Makanya kalau masih ada, sering datengin, rawat, jaga, cium itu tangan, perhatiin, kasih sesuatu yang kita minta untuk dia semata-mata bakti kita. Kalau orang tua kita masih, ini kadang-kadang punya orang tua piora aja. Tahu piora? Cuek. Ya, lebaran setahun sekali dilihat. Betul. Padahal orang tua kita hidupnya kan setiap. Itu dalam satu riwayat disebutin, Bang. Kata Rasulullah, man asbaha murdiyan liwalidayhi muskhitan li wa ana anhu radin. Kalau ada seorang manusia asbaha itu pagi-pagi berarti, Pak. Pagi-pagi itu paling pagi habis subuh. Habis subuh kita datang tuh lihat orang tua kita. Karena perbuatan kita, karena kataan kita, karena tingkah laku kita, orang tua kita senang, girang, bahagia, senyum. Lihat kita karena perbuatan bakti kita. Itu kata Rasulullah, wa ana anhu radin. Padahal mungkin tuh orang banyak maksiat sama Allah, tapi karena orang tuanya senyum di pagi hari, Allah ridho sama orang tersebut. Ibu, Bu, ya Allah, udah lapar kali ini. Iya. Kata Bang Ubay bilang, Dad, yang lamaan dikit. Nasi baru diangi, tahu diangi nggak diangi? Tahu diangi nggak orang ini? Enggak. Ya Allah, bocah sekarang taunya rice cooker, Bang. Iya. Beras jadi nasi langsung mateng. Boleh jadi orang tua kita sayang sama anak sama bini, nasi aja disayang. Coba nasi disayang. Tangan kanan megang kipas, tangan kiri megang centong, nasi aja dikipasin. Bagaimana bininya coba? Orang dulu kan begitu ya. Iya. Pagi-pagi kita datang nih, nggak punya duit banyak, beliin nasi uduk. Tahu nasi uduk? Haji di Jakarta nasi uduk berapa? 50.000. 50.000. Sumarekon 50.000, Bang. Di sini goceng. Goceng di sini kalau mau.
Tapi pakai sambal doang, nggak ada jengkolnya. Nasi uduk paling mantap 10.000. Itu kita habis sholat subuh jamaah di masjid, beliinnya kita 1-2 bungkus kalau masih ada. Kita beli, jangan pulang dulu ke rumah, mampir ke rumahnya kita, ketok pintunya, lihatnya kita lagi ngapain. Denger Yang kita ada udah sholat lagi zikir, datengin, cium tangannya, tanya, nya udah nyala apa belum? Ada nasi yang nggak ada. Ninya, saya bawain nasi uduk walaupun cuma depan. garam goreng guru. Iya, nggak apa-apa. Itunya kita bilang, ya Allah, baru kali ini gua dapat yang model begini. Ya kita angkat tangan, gua doain loh jadi orang sukses. Padahal mungkin kita semalam kagak sembahyang subuh tuh. Jangan. Apa kata malaikat? Ya Allah, ini orang banyak dosa. Apa kata Allah? Lihat, gara-gara perbuatan dia di pagi hari, orang tuanya senyum, angkat tangan, maka aku ridho kepadanya. Dengar itu ya? Makanya besok pagi beli nasi uduk itu kita borong ya. Benar enggak? Bawa ke rumah. Ya, tapi jangan nasi uduk semuanya, repot ntar. Ya, apa yang kita punya, apa yang kita senang, kasih itu buat orang tua kita. Kan nggak mesti banyak, betul apa enggak? Betul. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, man asbaha muskhitan liwalidayhi murdian li wa ana anhu syahidun. Kalau ada orang pagi-pagi udah bikin gedeg, marah, sebel, benci orang tuanya, nangis orang tuanya karena perkataan atau perbuatannya, pagi-pagi udah berantem mamanya. Ya Allah, itu kata malaikat, ya Allah, ini orang ahli tahajud, ini orang umumnya bolak-balik, tapi begini sama orang tuanya. Apa kata Allah? Wa ana anhu syahidun. Karena orang tuanya marah kepadanya, maka murka Allah jatuh di sana. Ingat, guru kita sering ngajarin, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Makanya yang masih hidup, ayo yang pertama, haul ini, silaturahim ini kita jadikan sebagai sebuah sarana muhasabah untuk hormat, sayang, peduli kepada orang tua kita. Orang tua kita nggak ada, mamang kita, betul. Mamang kita nggak ada, yang penting keturunannya kita hormatin. Ini bakti sama yang masih hidup. Lalu ada pertanyaan, bang, babaknya saya udah nggak ada, ini kayak Pak Ubay. Babak saya udah meninggal, nya saya udah nggak ada. Saya pengen banget bakti sama keduanya, tapi mereka udah nggak ada dua-duanya. Apa masih ada jalan kita buat bakti? Ada, kata Rasulullah. Dalam Riyadhus Shalihin disebutin, ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat Bani Salimah, nanya sama Nabi, ya Rasulullah, hal baqiya min birri atau waya syai'un aburruhuma min ba'di wafatihima. Ya Rasulullah, nyak bapak saya udah nggak ada. Mereka sudah meninggalkan dunia. Dulu lagi hidupnya saya nggak peduli, dulu lagi hidupnya saya cuekin, tapi sekarang demi Allah saya kangen, saya rindu, saya pengen banget bakti. Cuman dua-duanya udah nggak ada. Masih ada nggak ya Rasulullah bakti saya buat dia? Nabi dijelasin ada 5 Pak. Tapi kalau kita uraian semuanya sampai Johor ini. Terus saja. Enak itu mas, sampai melepus kopi terus. Itu gini. Iya. Tiga aja yang pas. Apa kata Rasulullah? Bakti seorang manusia, seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia, yang pertama kata Nabi, as-sholatu ayat du'a'u alaihim. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah untuk kedua orang tuamu yang sudah meninggal dunia. Itu bisa jadi jalan baktimu kepada keduanya. Hari ini kita kumpul, kita baca dengan surat Fatihah, ditambahin dengan surat Yasin, ada khatmil Quran, ada zikrullah, ada pembacaan maulid. Semua zikir-zikir tadi kita niatin buat siapa? Doa buat orang tua kita semuanya. Ini jadi jalan bakti kita. Yang pertama tuh berarti apa? Banyak-banyak berdoa. Yang kedua kata Rasul, wal istighfar lahum. Sering-seringlah beristighfar, minta ampun sama Allah buat keduanya. Ini jadi jalan baktimu kepada mereka yang sudah meninggal. Yang ketiga, yang terakhir kata Rasulullah, bakti seorang anak yang sudah meninggal dunia kepada kedua orang tuanya adalah watasilur rahim, sambung silaturahim, baik yang sudah diteruskan
diteruskan oleh orang tuamu maupun yang belum sempat disambung oleh orang tuamu. Nih, arisan kita sudah berapa tahun? 32 tahun. Ini warisan berharga dari orang tua kita. Mereka paham meskipun mereka jarang ya sekolah formal tinggi, tapi mereka mengamalkan sunnah Rasul, menjaga silaturahim keluarga. Itu jadi jalan bakti seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Di Jakarta puasa berapa hari? 29 kurang berarti. Wajib itu 29 yang benar, kadang-kadang 10 hari doang juga ada ya. Mau 29, mau 30 terserah, betul. Yang penting kata Rasulullah puasa 1 bulan. Udah gak usah repot, yang penting puasa 1 bulan. Yang repot itu puasanya seminggu, lebarannya paling dulu. Itu yang repot. Di sini nggak ada, di sini nggak ada keturunannya, nggak ada. Ini mah di Argentina, rumahnya yang masih begitu. Ya Allah, dulu Pak, dulu. Zaman saya kecil. Saya ini masih muda Bu, baru 17 tahun. Apalagi bapak-bapak ya. Dulu ngerasain ya, kita puasa sebulan, lebarannya sebulan. Kenapa kau puasa sebulan, lebaran sebulan? Lama. Kenapa lama? Kita diajak sama engkong kita, bapak kita muter lebaran. Mana dulu belum ada Gojek, jalanan masih jelek, paling mantep naik beca, hebat-hebatnya naik delman atau sado, kan begitu ya. Rata-rata rarat lewat keliling jalan kaki, kan begitu. Hari pertama keluarga inti, hari kedua diajak muter Jakarta, hari ketiga muter lagi Bekasi, muter lagi hampir sebulan. Apa kata kita? Capek banget lebaran tuh. Masih ada lagi kata bapak kita. No, di sono ada saudara lu, di sono ada encang lu, di sono ada encing lu, di sono ada saudara engkong lu. Diputer sama orang tua kita. Makanya lebarannya 1 bulan persis kayak puasa 1 bulan. Sekarang saya mau tanya sekarang. Puasanya 1 bulan, lebarannya berapa hari? Berapa hari lebarannya? 2 hari, 3 hari, paling mantap seminggu, betul Pak Haji? Hari pertama keluarga inti kampung kita puterin, betul? Hari kedua keluarga yang luar kampung, hari ketiga selesai udah. Keempat, kelima kata anak sekarang healing ke jembatan cinta, jalan-jalan ke Monas, ke Puncak, kemana lagi? Ke pantai. Betul apa enggak? Bener apa enggak? Kata orang sekarang healing Bang, healing. Orang tua kita dulu keliling lebaran, tapi anak sekarang bilangnya apa? Healing. Padahal apa? Banyak keluarga yang belum disabak, banyak keluarga yang belum didatengin. Kenapa? Babanya mati, obornya mati. Engkongnya mati, obornya mati. Gara-gara putus orang tuanya, silaturahim di antara keluarga pada putus. Bener apa enggak? Makanya saya salut sama keluarga ini. 32 tahun menjalin silaturahim. Ini yang kudu dirawat, jangan mati obor silaturahim. Karena ini adalah jalan bakti seorang anak kepada orang-orang tua yang sudah meninggal. Ya. Makanya tadi kalau disebutin bisa jadi 800 ya. Ya. Pak Haji, itu kalau besok nyalon menang saya yakin itu. Benar apa enggak? 2. Nih turunan Kong Haji apa nih? Kong Haji Muhayyar mau nyalon, 2 anak umurnya aja tuh anak cucunya menang udah. Makanya seperti ada RW 1 ini lah. Menang semua. Benar apa enggak? Silaturahim kalau dirawat berkah enggak? Dunia kita berkah, urusan kita mudah, apalagi akhirat. Amin. Ya, makanya kemudian pesan ini ya kita sampaikan, rawat silaturahim di antara kita. Inilah warisan berharga orang tua buat jalan kita bakti sama yang sudah. Terakhir Bang, terakhir. Ya, terakhir. Berapa sih udah? 10. Tahun 12. Masa udah 10:49 dari tadi saya nanya. Bang Ubay, nasi udah mateng belum itu? Saya lihat ada masih puasa sawalan itu yang gondrong tuh. Iya. Iya, sudah yes. Bener. Sebulan. Ganti kodok kali ya. Bang, ya. Ini sama-sama nasihat buat saya dan buat kita.
Kita berhadiah buat orang-orang tua kita tercinta yang sudah meninggal dunia itu kata Nabi banyak caranya. Kalau mampu bersedekah dengan harta yang kita punya, itu hadiah buat orang tua kita. Betul. Dengan doa-doa, zikir-zikir, itu juga hadiah. Merawat silaturahim, itu hadiah buat orang tua kita. Termasuk bacaan-bacaan Quran yang bisa kita hafal, ini jadi hadiah buat orang tua kita. Saya bicara sama Bang Ubay, itu turunan Bang Haji Muhayyad, hafal Quran semua enggak? Wah, habis-habis semua. Makanya saya mau tanya nih Bang Haji Abdul, benar Pak Haji ya? Yang kurang hafal. Benar. Dan jangan ditanya, kalau baca kulhu mah nggak ada bulunya dia. Lah kulhu emang lindung, ada bulunya. Artinya apa? Di luar kepala. Percaya saya. Bu, saya mau ngomong begini. Kita kadang-kadang suka mengeluh dengan kesibukan kita. Pak, kenapa nggak hafal Quran? Repot gua urusannya banyak, betul ya? Ntar cari urusan anak gua. Bang, kenapa nggak baca Quran? Sibuk saya urusannya. Bang Ubay, kenapa nggak hafal Quran? Wallah samping paling repot. Banyak banget alasan kita. Padahal Pak, normal nggak kita? Sehatnya kita. Saya mau ingin kembali ke belakang dulu. 2019, kalau kita nonton TV stasiun swasta, ada namanya acara Hafiz Cilik, betul? Itu yang baca Quran tua bangga apa anak? Wah Allah, kecil-kecil tapi kecil orangnya, hafalannya luar biasa. 2009 kita dibuat nangis, Pak. Ada seorang anak manusia yang mohon maaf, secara fisik dianggap gak sempurna sama banyak orang. Itu ngangkat kepalanya nggak bisa, duduk di kursi roda. Siapa namanya? Najah. Ya Allah, itu orang Pak, anak luar biasa. Ditanya hafalan ayat nyambung, hafalan juz tahu, bahkan posisi huruf dan ayat di Al-Quran dia tahu di mana posisinya. Sama kayak turunan Bang Haji Muhayyad. Itu sampai ulama bilang ini anak luar biasa. Meskipun fisiknya dianggap tidak sempurna, tetapi kalau dibelah otaknya itu isinya Al-Quran yang berjalan. Sama kayak kepala kita kalau dibelah, apa isinya? Ular. Bakwan. Sama jengkol. Kolak. Ya Allah Pak, saya kemudian begini dinasihatin sama guru saya, Allah ya Alhamdulillah, Haji Muhammadullah. Apa kata dia? Ini betul. Ini udah apa kurang belum? Boleh tuh bocah lo liatin fotonya. Apa emang belum? Besok ketika hari kiamat, di saat hari yaumul hisab pengadilan, itu bocah gampang jawab. Nah emang apa saya bilang? Besok kalau ditanya sama Allah model potongan kita, apa jawaban kita? Ya Allah, kata orang tadi, demi Allah saya dikasih sesuatu yang kurang sempurna, tetapi demi Allah saya bersyukur karena dengan ini saya bisa dekat dengan Al-Quranmu. Maka kemudian hafalan-hafalan ini saya jadikan. Kalau memang dosa saya banyak menyebabkan saya tidak bisa masuk surga, Allah jadikan pengurang dosa-dosa saya. Dan demi Allah saat itu saya akan tagih janji Rasulmu yang mengatakan man qara'al Qur'an wa 'amila lima fi. Orang yang baca apalagi bisa sampai Al-Qur'an 30 juz dia hafal, itu kata Rasulullah al-basa walidahu tajan yaumal qiyamah. Besok ibunya, mak bapaknya dikasih mahkota dan juga kehormatan di hadapan Allah. Dia orang yang gak sempurna tetapi sudah menyiapkan jubah kehormatan dan mahkota buat ayah dan ibunya. Sekarang pertanyaan saya buat kita, besok kalau di padang mahsyar, di pengadilan Allah, minyak bapak kita dikumpulin di depan kita, ada malaikat yang menjadi saksi. Apa yang ditanya? Ubay, minyak bapak lu betul. Apa katanya bapak? Bay, mana jubah kehormatan dan mahkota yang diberi anak buah? Apa jawabannya kita kira-kira? Apa yang kita jawab? Repot. Mau nangis darah nggak bisa, mau balik lagi nggak bisa. Kenapa? Kita cuma penyesalan di saat itu. Ya Allah, iya ya. Dunia kadang-kadang kita kumpulin banyak, Pak. Bangun istana kita siapin banyak, tapi buat nyiapin mahkota kehormatan orang tua kita di akhirat
Kita jarang yang sempat berjiri, benar. Padahal besok kalau ditanya di hadapannya bahwa kita sama malaikat dan Allah yang menjadi saksi, apa jawaban kita di saat itu? Saya hafal guru 30 juz. Asik. Juz 1, juz 2, juz 3. Iya. Haji 30. Maka yang ingin saya bilang, Bang, sekarang kita masih dikasih panjang sehat walafiat. Ayo gunain kesempatan ini. Sedikit-sedikit kita mulai. Ayo hafalin dikit-dikit, betul. Kalau kita sudah ikhtiar, kemudian Allah cabut ruh kita punya dalil untuk menjawab. Ya Allah, saya sudah berusaha mempersiapkan bekal buat orang tua kita, mahkota kehormatan, tetapi baru sampai ayat segini, saya sudah dipanggil oleh Allah. Kali kalau mahkota nggak ada, minimal sarung atau kerudung buat orang tua kita, kan begitu ya? Ya, Bang, saya udah usaha, tapi baru berusaha udah Allah panggil. Mudah-mudahan jadi ada alasan buat kita. Yang repot apa? Sibuk sampai lupa nyiapin buat bekal akhirat untuk orang tua kita. Makanya mulai majlis silaturahim ini, majlis haul ini, Al-Fakir mengingatkan wabil khusus buat diri pribadi dan juga jamaah sekalian. Ayo sama-sama majlis haul dan silaturahim ini mengajarkan kepada kita yang pertama, muliain orang tua kita, sayangi, hormati, rawat. Yang kedua, sambung terus dan rawat silaturahim di antara kita, karena itu jalan kaki kita buat mereka. Yang terakhir, ayo sama-sama siapin bekal kita dan juga bekal buat orang tua kita nanti ketika kita sama-sama dikumpulkan di padang mahsyar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah Bang Ubaya? Udah matang itu nasi. Aja udah matang, weh. Nah, udah sih. Sekali lagi atas nama pribadi mohon maaf lahir batin. Saya nggak pernah menggurui, Pak. Nggak mau menggurui karena saya yakin di depan saya itu kaum Haji Muhayyar ini orang-orang yang alim semua, paham, mengerti. Ya, jadi kalau ada yang baik kita saling nasihat menasihati, muhasabah buat diri kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
시간 났나봐. Say I'm really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어 나봐. 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Hey, hey, yeah, yeah. 난 좀 더 빨리 널 잊어야만 해. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나. 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게, 기억나지 않게. I say I'm really fine. 다 잊었다 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Say I'm